Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autored Max Update. Kali ini kita mau bikin video reaction soal BMW 4 Series yang baru meluncur dan itu membuat perdebatan di seluruh dunia. Kontroversial Bahkan di ya. sini. Kontroversial banget nih mobil nih. Ya, dan kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Audi. Ya, gua Audi dan kali ini kita akan bahas si kontroversial dari BMW, si The New 4 Series. Iya. Nah, kita bahasnya akan sambil nonton video launchingnya yang baru ini tuh diluncurin secara virtual tentu saja. Iya. Jadi simak reaction kita ya. Kita mulai Yusa. Ya. Kita putar satu videonya sekarang. Ya, Yuk. yuk. 1, 2, 3, ya. Wih, laser light ya udah ya. Iya. Siluet belakangnya sih cakep loh. It's dynamic, expressive, and luxurious, a brand shaper. Peleknya keren. Itu ada kayak teksturnya gitu loh, grillnya tuh. The heart of BMW. Aduh, grillnya mulai kelihatan nih. Oh, dia mengambil DNA dari BMW tahun 50-an 60-an ya, CSI ya kalau nggak salah ya. Iya. Yang grillnya vertikal turun gitu jadinya tuh. Vertikal dan dua-duanya kurus ya. Ya, dan dua-duanya kurus. Kalau kalian inget mobil-mobil lamanya BMW memang grillnya tuh sebenarnya vertikal. Vertikal dan kurus, nggak lebar. Nah, udah mulai presentasi nih. Ladies and gentlemen, hello and welcome to BMW. Ini head of BMW desainnya ya, Domagoj New BMW Ducati. Ducati. Orang Ya. apa nih, Eropa Timur. symbolizes the essence Ya, dia ngewakilin tim desain BMW yang sekarang ada di Munich ya. core of BMW. Jadi itu nggak sih? Kalau menurut gua jadi smooth, To our heritage bener nggak sih? and yet presents a Kalau dulu Lu, ya, AG ya, combination of the iconic kayak lu ngelihat Giselle, body crease sampingnya ya, maksudnya lipatan-lipatan body udah mulai berkurang dan smooth ya. smooth banget. Nah ini nih referensinya dari mobil-mobil lamanya, legend-legend lamanya. BMW system Iya sih, ada DNA-nya tapi nggak gitu juga kali grillnya. to our design label. Oh, ini ya, ngurangin lipatan-lipatan biar subtraction kayak merek Jepang yang meniru dia ya. Ah. Jadi Jepang niru dia, sekarang dia niru Jepang. Aduh, identitasnya. Tuh, Oke, lihat belakangnya, lagi, lihat lagi. deh, belakangnya jadi kayak mobil Amerika nggak sih? Focus on exactly the Belakang bagian mananya? Belakang siluet roda belakang terus ke atasnya gitu loh. exciting. Perhatiin deh, jadi bersih banget. The front end of the Ford is a Ini yang versi 430 atau 440 ya? typical kit Oh, yang ada di display ini M440i. 440i Ini top, ya? Ya, ini Pakai- top of the line saat ini. 6 silinder ya kalau nggak salah ya? Ya, dan kebetulan sorry ngomongin mesin dikit ya. Dia Ya. pakai mesin 3000 cc, 6 silinder, turbo ya. Turbo. Dan buat pertama kali buat 4 series adalah dia pakai sejenis mild hybrid. Jadi kalau misalnya jadi kalau di Mercedes kan ada EQ Boost, nah EQ ini Boost. BMW juga pakai seperti Namanya itu. apa, Sat? Kalau di sini? sizes. Kurang tahu BMW nggak ngasih nama, cuma pokoknya ada teknologi mild hybrid gitu aja. Oh, oke. Tapi itu khusus buat yang si M440i, si Yang lain nggak 430 ada ya? nggak ada. Ya. And provides Nah, desainnya nih, Hofmeister belakangnya- King-nya agak beda ya? Belakangnya mengingatkan gue sama 8 series. from the side. Tuh kan, sharp lancip lampunya. Full shoulder even more. Oh iya, cakep sih. Dominant black diffuser. Cuma, entah kena- The sporty ya kalau gue pribadi sih, desain L belakangnya itu lampu belakangnya agak mirip Acura atau Lexus sih. Iya, iya. Jadi satol banget, jadi saru banget ya. Belakang, dalam interior 11-12 ya, sama seri 3 yang baru. the Jadi interior ya. offers our customer BMW emang biasanya gitu sih. Jadi interiornya normal, rapi, tapi buat orang yang expect sesuatu yang lebih mungkin akan terkesan agak boring. Iya, bener. Looks the same. You see once, you see all, gitu kan. Ya dari 1 series sampai 8 series ketebak ini ya di sini, itu di situ, terus ya nggak ada yang aneh-aneh. Tapi itu intuitif loh. Maksudnya, lu begitu masuk BMW, lu masuk semua mobil BMW, lu akan feels like home gitu kan. Lu akan tahu nih tombol-tombol apa, sama gitu loh layout. Kayak Nokia, Ya. inget nggak? Kayak Nokia. Mulai dari 3310 ke N96 tahu ya. Pasti tahu, bisa tutup mata sambil SMS-an. Nah, ini presentasi lagi nih. To the BMW Group Classic. Oh, ini customer brand sales-nya Peter Played Nuta. an extremely important role at BMW.
They are dream cars and brand shapers. Benar, coupe itu dream cars, brand shaper, gue setuju sih itu. Itu setuju, tapi nggak segede gitu juga. Nggak, kita bahas grillnya nanti. Series coupe Itu- brings back all of those feelings. It's pure joy to look at and to Iya drive. emang it's a pure joy, gue setuju. Tapi Of the BMW brand. The 4 is a forward-looking interpretation of BMW's enduring DNA. It gives you a good idea of how we want to combine the very latest in technology with a very strong and evocative design at BMW in the near future. The 4 also lampunya provides jadi kayak tuh series sedan nggak sih? Jadi Si bulat itu gitu. series baru. in 2021. Jadi bulat, nggak ada chiselnya gitu loh. Kalau 3 series kan kayak Ada notch-nya gitu, ada takikannya gitu. Ini nggak ada, ini smooth. Ya ini smooth, tapi jujur gue seneng sih. Jadi si Force jadi nggak kelihatan cuma kayak 3 series Bener. dikurangin pintunya aja. bener. Di satu titik Lebih dia kayak- jadi Bener-bener mobil yang berbeda, ya kan? Iya, yang gue seneng dari mobil ini tuh barunya mungkin semua model BMW sih. Jadi less Matroska, jadi nggak kayak boneka Rusia. Iya, Modelnya iya, sama, cuma beda ukuran doang. Kalau tetangga sebelah lebih kayak Matroska kan? Ini enggak sih emang. Ya yang CES itu ya. Yang kalau kelihatan dari jauh itu mirip semua, kecuali lu deketin terus lihat emblemnya gitu kan, badge-nya gitu, baru bisa bedain. Iya. Yang C di RL1, yang E2, yang S3 itu doang S3. pembedaannya. Our head of development, Klaus Fröhlich, Tapi lu perhatiin tadi nggak? Di tonjolan grillnya itu dia kayak ada lekukan di atas, di roundel BMW yang di depannya itu dia kayak ada profil lagi. Jadi tuh kayak hidungnya itu, gua udah ngebut itu hidungnya, kayak hidungnya tuh kayak ketarik ke cup gitu loh tuh. Tonjolannya tuh jadi kayak ada V-shape tekukan di ujung gitu loh, kayak ada profil lagi di ujungnya. Ya sama-sama kelihatan ya betul. Di jadi nggak smooth ting- gitu loh ke hidungnya tuh. Nah sekarang sesi tes di sirkuit ya. We took the It's a already BMW extremely lah. sporty 3 Series. Enggak, cuma di sini kita dapat kesempatan buat bicarain karena sebenarnya ini kan platformnya platform T-Series, cuma Iya. ada Lebih- rework lah. Lebih ceper katanya kan? Ya lebih ceper dan kalau secara ukuran dia ini sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar dan tingginya itu sedikit lebih rendah daripada Lebih rendah, T-Series. benar. Biarpun Terus, sumbu masih sama ya, wheelbase masih sama ya. Wheelbase identik, cuma track belakangnya jarak Lebih pijak lebar. roda kiri kanan bagian belakang itu lebih lebar. Nah, Katanya sih otomatis buat harusnya handling. lebih nempel. Oh Ya, iya, lebih oke. nempel, lebih Poise-nya stabil. bagus, lihat balance-nya bagus tuh. Steering has to be precise and the steering force Enaknya jadi board member aja. quite low, so that's easy to handle. Gue curiga suara mesinnya Artificial. sintetik ya. Artificial. Soalnya too good to be true. Ada situ tadi kayak harus dikoreksi dikit tuh kalau perhatiin deh. Tapi oke. Nice. Balance-nya bagus lihat deh. Cuma karena mesinnya inline six harusnya suara dari luar juga bagus sih. Ya. Tapi yang masuk Indo 430, 440 nih. Kalau ngelihat strategi BMW Indonesia ya gue curiga yang masuk pasti 430 duluan. Iya. Gue juga curiganya 430 karena gimana pun juga kalau kita ngomong skala produksi, terus skala bukan skala produksi, skala ekonominya kayak lebih masuk akal aja kalau 430 yang masuk. Gitu kan? Iya, dan kalau dari tren penjualan juga sih ya paling masuk akal masukin yang lower entry dulu lah. Benar. Nanti kalau ada Antusias yang butuh 440 pasti dipertimbangin sebagai special order. Biasanya sih gitu. Orang BMW pasti terkena kita, bener nggak nih? Dan ini juga ya ingat ini masih M40i, belum M4, belum yang M. full blooded Iya. M ya, belum. ini not a full blooded M. Ya. Oh ya, tapi yang kita lihat di cuplikan ini ya X-Drive ya, AWD. Iya. For me, Cuma yang sampai sini gue belum tahu sih apakah dia bisa kayak si M8 atau si M5 yang bisa disconnect front axle jadi RWD doang, gue belum tahu. Tapi Nah, itu ini belum kayaknya ini kayak pembagian tenaga torsinya rear bias ya, jadi condong Iya. ke belakang. Dan dia otomatis juga sudah balance kan. Center of gravity-nya kalau nggak salah dia udah 50-50, udah bagi depan dan belakangnya udah Mungkin balance. maksud lo weight distribution sorry, kali. Weight distribution-nya dia udah 50-50, baginya udah bagus banget sih. Jadi harusnya balance-nya di Tikungan tuh harusnya bagus. ya kita sih belum nyoba sih. Tapi kalau ngeliat poise, Apa ya namanya? Poise, kalau gue nyebutnya poise tuh kayak apa ya? Tingkahnya namanya? di pergerakan lah, pergerakan bodinya tuh dia kayak bagus gitu.
Ya, masa sheer driving pleasure nggak bisa fine tune driving sih? Driving sih ya, itu Itu bahan jualan mereka sebenarnya. Iya. Kalau ngaku di ultimate driving machine harus bisa. harusnya benar. Ya harus diakuin sih, kalau ngelihat dia lagi dimuter-muter di track ini, Grillnya nggak kelihatan. Tapi kelihatan ya ini setirnya setir M baru yang chunky, yang gemuk ya. yang setirnya. BV gitu, yang enak dipegangin gitu kan. Iya. Tuh dari samping keren loh ini. Lu ngerasa buntutnya tuh kayak Dodge nggak sih sedikit? Dodge apa? Muscle car apa namanya? Demon SRT. Kayak Jauh. ditarik ke belakang gitu loh. Jauh enggak. Gue masih ngelihat Forza selamanya. Kalau Challenger terlalu jauh lu nariknya. Terlalu jauh sih ya. Gue ngeliat dia jadi kayak bulat aja gitu loh, nggak BV kayak BMW seharusnya gitu kan. Kita lihat nanti deh. Soalnya gue termasuk grill. orang yang itu pengen grill. lihat dulu baru ngejudge. Gue udah ngomong grill berapa kali nih. Bentar. Lagi kita bahas grillnya. Oke, sudah habis. Ya, udah selesai. Nah, kita diskusi jadi- dikit nih. Ya, jadi sembari kita diskusi, kalian bakal lihat cuplikan-cuplikan detail si 4 Series, luar dalam dan mesinnya. Ya, jadi oke, soal grillnya. Berhubung lo pengguna, silakan mulai duluan. Pembuka, kalau menurut gue Heritage itu bagus, ya kan? Dalam artian lu mempertahankan atau mencomot salah satu heritage-nya yang mobil-mobil BMW yang lama dengan grill vertikalnya itu bagus. Tapi you don't have to make it that big gitu loh. Karena itu gede banget. Dan kalau gue tetap punya pendapat, kalau gede tapi dia proporsional dan match the design, itu oke. Ya kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat X7 lah. Kita nggak usah lihat kompetitornya, kita lihat X7. X7 gue juga pertama kali ngeliat Contra. Tapi Waktu begitu di foto ngeliat- waktu lihat foto ya. Waktu ngeliat foto ya. Tapi begitu ngeliat mobil aslinya, gue bilang, wow, mobilnya wide, gede, depannya fasianya gede. Lu kasih grill gede, it doesn't matter gitu kan. Malah oke, it's suitable gitu kan. Tapi kalau di sedan, gue agak kalau ngeliat tuh kayak, come on, too much gitu, kayak in your face gitu. Untungnya di 3 Series sama 5 Series masih pas lah ya. Masih pas, itu segala gitu masih pas. Tapi begitu di 7 Series, gue begitu ngeliat 7 Series, gimana ya? Apalagi ini ditaruh di 4 Series yang notabene ukurannya lebih kecil. Iya. Cuma lu datang kan ke acara launchingnya kemarin si 7 Series. Datang. Waktu ada 7 Series warna hitam, somehow agak mendingan dikit. Nah, soalnya inner grillnya itu kan biasanya hitam, gitu kan, ibaratnya kan. Ini kan dikasih kayak 3D, tapi basically gelap gitu kan. Jadi kalau lu kasih siluet mobil hitam, kayak kesamarkan sama keseluruhan. Ini juga, gue kemarin sempat browsing juga ngelihat yang warna hitamnya, dan gue akuin kalau warna hitamnya sedikit mensamarkan si grill hidung gede ini. Tapi ada tapinya lagi. Lu bayangin kan kalau ditempelin plat nomor kita yang hitam putih, nah Jubilah itu. Kacau. Itu kayak lu taruh koyo gitu, lu tempelin ke hidung gitu. Itu ya koyo extra hot ya. Iya. Lu tempelin ke hidung gitu kayak what gitu kan. Kita lihat deh. Lagi kita judge dari appearance-nya di video dan di foto. Kalau kita lihat mobil aslinya, nanti kita bisa bilang bahwa cocok apa enggak ya, kita harus lihat mobil aslinya. Iya, karena gue sendiri tetap teguh pada pendapat kalau gue harus lihat mobil aslinya dulu, baru bisa mutusin suka atau enggak. Kalau itu setuju. Kadang foto dan video doesn't deliver the justice sih. Iya, benar itu sih. Tapi tetap gue nggak suka. Sama kayak ini motor deh, Suzuki Inazuma. Lo inget nggak kalau di foto kan kayak biasa aja, begitu lihat, wih gagah juga. Bener. Tapi hidung, tetap gue nggak suka. Baiklah. Oke, prospek. Tadi kita ngomongin sekilas, yang masuk ke Indonesia itu, yang paling masuk akal ya, dari skala ekonominya itu 430i. Iya. Nanti kita lihat, apakah benar, apakah kagaknya 430i. Soalnya kalau 420i, kayaknya gila lo udah model kayak begitu, masa sama kayak 3 Series biasa gitu kan. Kayaknya too much gitu kan. Kurang banget gitu loh, kayak gimana gitu. Tapi kalau 440 mungkin mereka akan preserve untuk potensial kandidat atau potensial buyer yang willing to pay more dan punya eksklusivitas. Gue punya mobil yang beda. Nah, mungkin itu special order. Atau paling pasti yang banyak kan 430 sih. Iya, paling strateginya kayak si 3 Series Touring atau siapa namanya itu si X2 ya. Paling berapa? 20 unit Ya, terus 20 unit masuk habis, paling nanti masukin yang lebih tinggi.
kalau istilah pasar, cek ombak. Nah, cek ombak istilahnya. Celup-celup dikit. Iya. Tapi kalau gue sih soal si grill gede ini ya, gue sendiri, baik lagi gue nggak bisa ngomong apa-apa, tapi gue senengnya adalah mereka berani mencoba keluar dari dari pakem mobil pakemnya, Jerman, ya. Benar, Mobil Jerman yang boring, ketebak, pasti gitu-gitu aja. Benar. Tapi emang kalau lo ngelihat lagi ya sejarahnya BMW itu mereka biasanya suka eksperimen di seri-seri genap. Lo inget X6 pertama kali itu kan X6 dramatis, SUV coupe pertama ya. SUV coupe pertama di dunia itu kan dramatisnya ampun-ampunan gitu kan. Gak usah jauh-jauh X2-nya juga kayak gitu, X4-nya juga kayak gitu kan. 6 series. Ya, terus 6 series dulu waktu Grand Coupe 8 series yang dulu ya, bukan yang sekarang. Itu juga dramatis gitu loh. 8 series juga kan, itu dramatis juga. Nah, ini 4 series terlalu drama sih kalau gue bilang. Tapi kalau si 8 series yang dulu menurut gue dramatis bukan karena penampilannya sih. Performanya. Karena dia karena dia berani masukin mesin V12 loh. Ya, itu sih setuju. Itu sih setuju. Jadi it match the looks gitu. Udah looks-nya udah gahar, performance-nya juga gahar. Iya. Itu 8 series. Ya. Tapi 4 series ini kalau gue lihat BMW masih suka bikin tanda kutip eksperimen untuk si seri-seri genapnya. Dan kebetulan juga mereka bilang grill gede ini cuma ada di 4 series. Saat ini. Jadi mereka pasti lagi cek ombak ya. Kalau permintaannya bagus, kasarnya pasar menerima. Tapi so far sih gue lihat pasar nggak menerima. Ya kita lihat aja nanti. Kita lihat lah nanti. Lagian gini, gue skeptis kalau kali ini. Enggak, kalau gue sih ya terlepas kontroversinya, gue seneng tim desainnya berani ngasih tantangan gitu. Buat Sesuatu yang ini. beda sih di kelasnya sih Iya. kalau gue bilang sih. Emang di saat ini kan semua almost look the same kan. Ya semua antar mobil merek sama. Jerman aja kelihatannya hampir mirip-mirip gitu kan sebenarnya. Iya. Dan Kalau bisa gini dibilang. juga kita nggak bisa nuduh kalau semua mobil sama membosankan terus tiba-tiba datang sesuatu yang unik pasti bikin kontroversi, cuma it's okay, gak apa-apa. Ya, Suka nggak suka itu wajar. We need it sometimes gitu kan. Kita butuh drama sekali-kali. Iya. It sells, ya kan, it sells. Cuman ya alangkah baiknya kalau ada beberapa rendering sih ya yang mencoba menempelkan mukanya 3 series ke si 4 series baru ini dengan grill yang lebih normal. Iya. Setuju, itu terlihat lebih baik, tapi memang efek dramatisnya nggak seheboh si grill ini. Ya sih, jadi kurang Tapi dibicarain mungkin itu yang ya. dibutuhkan ya. Itu mungkin yang dibutuhkan untuk kayak gebrak pasar gitu kayaknya. Oke, mungkin itu aja kali ya Sat ya. Kita Oke, tunggu ya. deh. Kedatangannya si 4 Series ya. Bener, mungkin orang-orang BMW Indonesia akan ngelihat ini dan ntar ngasih kita bocoran kapan datang. Feeling gue sih awal-awal tahun depan. Feeling gue semester pertama atau kuartal pertama tahun depan kayaknya udah bisa nongol deh. Kalau nggak ada pandemi lagi. Aduh, cepetan keluar lah. Iya, Cepetan kelar lah pandemi cepetan ini. kelar. Biar kita bisa keluar, bener nggak? Iya. Oke. Masa di rumah terus. Oke, jadi semuanya itu aja segmen Autored Max Update kali ini. Thank you banget udah nonton dan jangan lupa berikan komentar kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa kasih saran, kritik, komentar semuanya. Kalau ada mobil lain atau topik lain yang kalian kira-kira usulkan mau kita bahas kayak gini sambil nonton videonya, monggo tulis aja di komen. Ntar kita bikin. Nah, ayo kita pamit dulu nih. Pamit dulu. Ya. Audi Gua Hilary Satrio. Ya. Pamit dulu ya. Pamit Dadah dulu. semuanya. Thank you udah nonton. Yo. Bye-bye.